Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya, kita sudah sampai kepada pertengahan minggu dalam minggu ini, Rabu 19 Maret 2025. Saya berharap Bapak Ibu semua tetap semangat, tetap exciting dalam menjalani hari-hari kita. Mungkin masalah bisa datang, pergumulan bisa menerpa, tapi anak-anak Tuhan tetap harus bersuka cita dan semangat dalam menjalani hari-hari kita. Dan hari ini kita akan belajar lagi terus mengenai doa Bapa kami di sepanjang bulan Maret ini, dan masih dalam konteks mengenai belajar memohon ampun dan juga mengampuni kesalahan orang lain. Kita akan belajar hal ini, yaitu bagian dimensi kedua mengenai mengampuni. Kita dituntut oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami bukan hanya minta ampun untuk dosa kita, juga kita agar dimampukan untuk mengampuni kesalahan orang lain. Kalau kita kembali ke Matius 6 ayat 12, di sana dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena itu hari ini saya beri judul berdoa untuk agar kita dimampukan untuk mengampuni orang lain. Saudara, kita akan baca dalam ayat hafalan kita, Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, Yesus memberikan perintah agar kita berdoa mengampuni orang lain karena kita ini sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Kalau kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, kalau kita lanjutkan doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 di ayat 14 itu, Matius mencatat, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ini ada hukum timbal balik yang kita harus mengerti. Kita diajarkan untuk mengampuni karena pengampunan yang kita terima dari Tuhan ditentukan apakah kita mau mengampuni orang lain atau tidak. Dalam kitab Injil juga ada contoh di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang yang dosanya begitu banyak, utangnya begitu banyak, lalu dia mengemis, memohon agar diampuni. Orang ini diampuni, lalu begitu ada orang lain yang berdoa kepada yang berhutang kepada orang ini hanya sedikit saja, malah orang ini marah dan membawa orang ini ke penjara. Dan tentunya Tuhan tidak senang dengan hal ini, dan orang ini diserahkan kepada algojo kata firman Tuhan. Artinya kalau Tuhan itu sudah mengampuni dosa kita yang demikian besar, tidak terhitung jumlahnya sehingga kita layak masuk neraka, Tuhan sudah ampuni, masakan kalau orang bersalah kepada kita menahan pengampunan? Itu sangat tidak logis sekali dari kacamata Tuhan. Karena itu saudara dan saya diperintahkan untuk mengampuni orang lain. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, karena itu kita harus juga belajar menerima orang lain, menerima kesalahan orang lain, dan belajar untuk mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Karena kita tahu kita pun tidak sempurna. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara lihat lagi dalam dalam kitab Markus, saudara, di dalam pasal yang ke-11 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini ayat yang sangat paralel, identical dengan ayat 14 dan 15 dalam Matius pasal 6 tadi. Karena itulah dalam doa Bapa kami ini Tuhan Yesus menekankan akan hal ini. Mari berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk mengampuni kesalahan orang lain.
Sadarilah bahwa kita sudah menerima pengampunan yang berlimpah-limpah. Kita pun harus melakukan yang sama kepada orang lain. Mari penuh dengan kasih mesra, mari saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus juga telah mengampuni kita sekalian. Oh haleluya, Tuhan memberkati kita semua, biar dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukannya. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Shalom.